Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin luar biasa teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan makin semangat. Teman-teman, kali ini jumpa lagi dengan saya Beta Sugiharso di channel YouTube Beta Terapi. Dan tentunya kita terus membahas tentang terapi-terapi komplementer. Ya, kita sering lebih mengenalnya terapi komplementer itu terapi-terapi seperti terapi akupuntur, acupressure, ya, terus terapi-terapi tradisional lainnya, misalnya bekam, ya, refleksi, asiropraksi, gitu ya. Dan terapi-terapi yang sering dikenal di luar sana sebagai terapi-terapi tradisional. Ya, sebetulnya kalau kita mengulas balik ke masa lalu, terapi-terapi komplementer ini ya awalnya dari terapi-terapi tradisional yang dikembangkan di luaran terapi-terapi konvensional, ya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, ya, dan berbagai riset yang dilakukan oleh para ahli di luar sana, terapi-terapi tradisional ini ternyata memberikan kontribusi yang sangat signifikan, ya, terutama ketika dikombinasikan dengan terapi-terapi konvensional. Kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu holistik, ya, bio, psikososial, spiritual, kultural, ya, bahkan sampai pada aspek ekonominya. Nah, sehingga terapi ini juga harus bersifat holistik. Kita nggak bisa terapi hanya berfokus pada fisik saja, ya. Klien dikasih hanya obat saja, atau hanya dikasih refleksi saja, gitu ya, atau akupuntur saja. Nah, ini artinya tidak holistik dong. Ketika ada seorang terapis memberikan terapi yang tidak berfokus pada kebutuhan holistik dari pasien itu sendiri, berarti terapisnya nggak holistik. Nah, artinya apa? Pada saat kita menghadapi pasien yang sedang minta bantuan pada kita, ya, kita juga konsep berpikirnya harus holistik, ya. Kenapa? Karena manusia ini holistik. Sehingga apa yang membuat si pasien ini, ya, datang ke tempat kita untuk diberikan terapi, ya, apa sih yang dibutuhkan? Apa yang bisa kita berikan, gitu ya. Nah, sisi ini yang sangat diperlukan, ya. Dan ini menjadi pembeda antara seorang terapis dengan non-terapis. Non-terapis itu apa? Ya, orang yang hanya mempraktekkan skillnya saja, tapi belum mempunyai basic seorang terapis. Karena terapis itu mindset, ya. Seperti kalau saya seorang perawat, itu pun mindset, ya. Ada mindset seorang perawat, ya. Kalau kita mengenal zaman perawat yang dulu, ya, Florence Nightingale itu, mindsetnya beliau apa? Caring. Kalau dari Swanson, ya, Swanson itu kan mengenalkan kepada kita tentang caring. Bagaimana seorang perawat bisa dinamakan seorang perawat itu karena caringnya, karena kepeduliannya. Nah, sekarang seorang terapis bisa benar-benar menjadi seorang terapis, ya, karena mindsetnya seorang terapis itu adalah bagaimana memberikan terapi yang holistik pada seseorang, sehingga apa yang dibutuhkan dari klien tersebut, dari pasien tersebut itu sesuai. Nah, contoh. Seorang pasien datang ke tempat kita minta diterapi. Dia keluhannya penat dengan banyak persoalan. Nah, kalau kita bukan seorang terapis, kita akan main terapi, gitu ya. Pokoknya disugesti ataupun diberikan afirmasi, ya, ataupun relaksasi, gitu ya, tanpa mengetahui apa sih latar belakangnya, apa sih yang membuat dia penat, apa sih yang membuat dia terbebani dengan tugas-tugasnya. Nah, ini perlu langkah pengkajian di awal. Asesmen awal itu sangat penting sebagai ukuran bahwa ini tercapai keberhasilannya. Karena apa? Karena tujuan utama dari pasien datang ke tempat kita tercapai atau tidaknya. Sehingga yang pasti teman-teman yang cerdas bisa memilih, ya, terapis dan non terapis. Nah, teman-teman, bicara tentang terapis, tidak harus teman-teman datang ke tempat saya untuk diterapi.
Karena sebetulnya terapi yang sesungguhnya, ada terapis yang sesungguhnya adalah diri kita. Seperti kemarin saya mengikuti penguatan ya, bimbingan teknis penguatan dalam budaya kerja ya, oleh Dr. Andri dari Solo. Nah, beliau mengatakan motivator terbaik ya, untuk kita adalah diri kita. Dengan kita mempraktekkan, kita mencari nama nih, nama kita itu artinya apa, maknanya apa, itu bisa menjadikan motivasi bagi diri kita. Sehingga sama seperti halnya ketika seorang pasien membutuhkan terapi, sebetulnya terapis terbaik adalah diri kita. Dan ini sangat sesuai dengan konsep-konsep dalam kesehatan holistik. Baik teman-teman, yang pasti ini harapannya menjadikan teman-teman semakin fokus pada konsep holistiknya, bisa memilih dengan tepat mana terapis yang holistik, mana terapis yang non holistik. Oke teman-teman, ketemu lagi nanti di channel berikutnya, karena hari ini saya juga mau melakukan terapi holistik ya, dengan healing bersama teman-teman. Harapannya di video berikutnya teman-teman bisa menikmati juga ya, meskipun melihat, tapi juga teman-teman bisa mendapatkan efek terapi holistik ya, tipis-tipis. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya, Peter Sugiarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.